Salah satu culture shock yang lucu bagi kami orang Arab yang pernah mengalami budaya Indonesia, yaitu salawat. Salawat nggak apa-apa, masalahnya di lagu-lagu yang dipakai dalam salawat. Mereka menggunakan lagu Arab apa adanya, benar-benar apa adanya, tanpa memperhatikan artinya. Karena mereka pikir bahwa semua lagu Arab adalah doa dan salawat. Dan semua kata Arab adalah doa dan diaminin. Gimana ini, gimana? Coba lihat contohnya. Nah, kalau di Mesir, aslinya seperti ini. Tidak semua lagu Arab adalah salawat dan tidak semua kata-kata Arab adalah doa. Gimana menurut kalian? Oh my goodness. Dir, anaknya tadi ngomong, lagi kurang sehat. Bagaimana ya kalau Pak RT aja yang mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Ih, kan saya kagak bisa. Paman ente aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, عمي اقرأ الدعاء تفضل. أنا لا أستطيع أقرأ الدعاء يا سعيد لأنني لم أتوب إلى الله وأني أخاف إن دعائي لا يتقبل الله ولو كانه بسم الله الرحمن الرحيم آمين. ما هذا نحن نتكلم هم يقولون آمين أستغفر الله العظيم آمين. كيف الحال هذا ما شاء الله آمين. أنتم كلكم جاهلون لا تفهمون العربية نحن نتكلم وأنتم تقولون آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني الأعزاء، كما تشاهدون نحن ما زلنا مستمرين في مشروع سقيا الماء لعام 444، وكما تشاهدون هذه أحوال هذه القرية، قرية نائية فقيرة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ونحن اليوم لقد لله الحمد لقد تم تنفيذ لهم هذا البر اليدوي، إن شاء الله سوف يكون لهم يد العون، فجزا الله الأخوة القائمين على هذا المشروع، وبارك الله بكم. معكم أخوكم المهندس أنس إن شاء الله. ولمزيد من التفاصيل أرجو التواصل مع رقمي الواتساب المذكور في الصفحة أو على صفحتي الرسمية، وجزاكم الله عنا خير جزاء مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah kira-kira apa yang disampaikan sama perempuan tadi ya. Dia merasa lucu dan mengetawakan ini kebiasaan salawat ini. Yang mana salawatnya sih oke-oke aja katanya, tapi lagu-lagu yang dipilih ngawur gitu. Karena mereka kan punya mindset, ya pokoknya itu bahasa Arab, bahasa surga gitu kan. Padahal kan nggak gitu. Di situ sebenarnya bukan lagu-lagu yang berbicara mengenai tentang ibadah-ibadah begitu. Karena apa? Karena yang nyanyi kita lihat ya, dia tidak jilbab. Dan dia pasti bukan sedang melantunkan eh, keislamannya mereka, bacaan-bacaan Qur'annya dan lain-lain. Ini udah pasti keliru. Nah, inilah yang saya bilang, kalau kita membaca tanpa memahami jatuhnya kayak gini. Dulu pernah kejadian ya tap-tap kan. Ternyata maknanya lain. Nah, sekarang kejadian lagi lagu tadi. Itu bukan lagu untuk salawatan seharusnya gitu. Nah, ini sekali lagi saya katakan bahayanya jika kita bisa baca, kita bisa hafal, tapi nggak ngerti maksudnya apa dan artinya. Jadi kayak gini, lagu sembarang-sembarang diambil supaya dipakai untuk selawatan. Nah, jadi itu salah. Kita akan bahas ya dalam Alkitab. Saya sudah mengambil beberapa ayat yang saya rasa penting untuk kita bahas sama-sama hari ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu berguna sekali untuk mengajar. Menyatakan kesalahan. Kalau kita punya salah, kita dinasihatin, kita diajar, kita dinyatakan kesalahannya apa. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi mengajar, menyatakan kesalahan, dan mendidik orang. Kalau orang itu melenceng ya kita bisa tolong dia, arahkan dia. Kalau kita
memahami Alkitab. Makanya tulisan yang diilhamkan Allah itu harus dipahami, tidak dihafal. Kalau cuma dihafal nggak ngerti isinya, ya itu percuma sebenarnya. Nah, kita lihat dalam Matius 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata pada mereka dalam perumpamaan? Ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi bukan kepada mereka. Nah, kalau kita lihat sini berarti kita ini punya karunia untuk boleh memahami makna-makna yang ada dalam Alkitab untuk pertumbuhan iman kita. Tidak hanya dihafal, dipahami. Ini lebih jelas lagi ya dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dikatakan sini ya, apa dikatakan? Renungkanlah. Ini kalau dalam bahasa Inggris kita bisa lihat di sini ya. Meditate, meditasi, merenungkan, merefleksikan diri. Jadi inilah yang harus dilakukan, bukan hanya hafal tapi nggak ngerti maksudnya apa ya. Kita harus memahami dengan baik. Kita harus renungkan, kita harus mengerti. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Memahami sehingga bisa diingatkan. Sebenarnya sederhananya seperti itu. Kita ini butuh memahami sesuatu, bukan menghafal sesuatu. Repot ya. Tapi ya bagaimana, mungkin sudah budaya seperti itu ya. Kita lihat lagi bagian yang lain. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita mendengar bisa menimbulkan iman, kita bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Matius 7:24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendengar dan melakukan. Bagaimana ketika dia mendengar, kenapa dia bisa melakukan? Karena ada proses pencernaan, mencerna makna dan lain-lain. Sehingga ketika dia memahami, mencernanya dengan baik, maka kita tahu bahwa dia akan melakukan sesuatu yang benar dan baik. Ya, kira-kira seperti itulah pembahasan kita mengenai pentingnya memahami. Jadi kalau kita cuman bisa hafal, bisa baca tapi nggak memahaminya, ya nggak ada gunanya.